Bab 72. Laki-laki berkacamata. Hari berikutnya. Mas Ata mau ngajakin aku kemana? Tanya cantik saat gue serius mengemudikan mobil. Melewati jalanan di siang hari yang cerah ini. Gue mau ngajakin lo bulan madu. Jawab gue. Mas Ata serius? Cantik kayaknya terkejut banget. Serius lah. Dulu kan gue belum sempet ngajakin lo bulan madu karena keadaan gue yang keleh. Sekarang kan gue udah kaya. Udah bisa ngapain aja. Dan udah bisa kemana aja. Mas Ata mau ngajakin aku bulan madu kemana? Tanya cantik. Lo maunya kemana? Gue malah gantian bertanya. Jadi terserah aku. Iya, terserah lo. Nadine tampak berpikir. Aku pingin siang ini kita ke Jepang, Mas. Sore harinya kita ke Turki, ke Cappadocia. Terus malamnya kita Dubai, lihat pertunjukan tari di tengah gurun pasir. Terus pagi-pagi sekali, aku kepengen ke Grand Canyon Amerika Serikat, lihat sunrise di sana. Habis itu kita ke Angel Falls Venezuela, terus ke pantai Napali Hawaii, dan terakhir ke Menara Eiffel. Ucap cantik dengan menggebu-gebu. Oke. Fix. Kita ke alun-alun kota aja. Sahut gue. Ote banget. Kok malah ke alun-alun kota, Mas? Protes si cantik. Lo kan lagi hamil. Enggak boleh pergi jauh-jauh. Lo kalau mau pergi ke tempat yang lo sebutin barusan. Antara aja kalau lo udah lahiran. Gue akan ajakin lo ke sana. Kalau mau ke surga sekalian juga nggak apa-apa. Tutur gue. Kalau kayak gitu, ngapain tadi pakai nanya sama aku? Aku pengennya kemana? Rutuk si cantik sambil memberenggut. Gue kan cuma basa-basi doang. Salah lo sendiri, nanggepinnya serius. Timpal gue. Jadi gimana? Lo mau nggak kita bulan madu jalan-jalan ke alun-alun kota? Tanya gue. Ya deh, nggak apa-apa. Yang penting perginya sama Mas Atta. Aku udah seneng. Nah, gitu dong. Itu baru istri gue yang paling cantik. Puji gue sambil cubit hidungnya dia. Nanti di alun-alun kota kita kikuk-kikukan lagi nggak? Mas, kayak semalam. Tanya dia. Lo kira kita kucing kikuk-kikukan di tempat umum? Loh, kan biasanya yang namanya bulan madu itu, kita bakal mengisi waktu dengan kikuk-kikukan di tempat yang kita kunjungi. Biar kikuk-kikukan kita lebih romantis dan lebih mendebarkan. Terang si cantik. Iya juga ya. Gue membenarkan ucapan si cantik. Ya sudahlah, antara gue akan belusukin Elo ke semak-semak sebentar. Kita kikuk-kikukan di sana. Asik. Si cantik tampak girang banget. Mobil gue pun akhirnya sampai di kawasan alun-alun. Gue langsung memarkirkannya di bawah pohon yang teduh. Yang tentu saja, bebas biaya parkir. Gue dan si cantik turun dari mobil, lalu masuk ke area alun-alun. Suasana begitu ramai. Mungkin karena hari ini, hari weekend. Kita mau ngapain, Mas? Di sini? Tanya si cantik. Muterin Ka'bah 7 kali. Hah? Si cantik tertegun. Ya jalan-jalanlah. Menikmati suasana di sini. Terang gue. Atau lo mau nggak naik itu? Gue menunjuk tempat penyewaan mobil-mobilan aki. Mobil mini yang biasanya dinaiki oleh para bocil-bocil umbelen. Mau? Sih. Tapi emangnya boleh? Mas. Itu kan mobil buat N4K N4K. Timpal si cantik. Kita pinjemnya jangan yang di situ. Terus yang di mana? Mas. Yang itu. Gue menunjuk seorang box 1L yang lagi sendirian menaiki mobil-mobilan aki. Yuk. Ajak gue. Gue dan si cantik langsung berjalan mendekat ke arah si box 1L. Berhenti loh. Titah gue ke si bocil. Si box 1L pun patuh.
Ia segera menghentikan mobil yang tengah dia naiki. Turun! Gih! Titah gue lagi. Si bocil pun kebingungan. Kenapa saya disuruh turun, Om? Tanya dia. Gue mau naik. Om kan bisa nyewa mobil sendiri di sana. Si Box 1L menunjuk tempat persewaan yang tadi. Gak mau. Gue maunya mobil lo ini. Kenapa Om pingin mobil yang saya naiki ini? Ya suka-suka gue lah. Kebanyakan nanya lo, udah cepetan turun. Si Box 1L tetap ngejublek Dim. Cepetan. Paksa gue. Akhirnya sambil mewek-mewek dia pun turun juga dari mobil aki yang udah dia sewa. Tik, buruan Gih. Naik. Titah gue ke si cantik. Iya, Mas. Dia langsung duduk ke atas mobil-mobilan aki. Sambil sesekali melihat ke arah si bocil. Lidahnya melet-melet. Kayaknya dia lagi ngejek si Box 1L. Mas Ata juga buruan naik. Gih. Titah si cantik. Kok, gue juga ikutan naik? Aku gak mau sendirian. Pokoknya aku mau ngapain aja harus sama Mas Atta. Ucap dia. Sumpah, dia romantis banget. Gue jadi terharu. Oke lah kalau gitu. Gue akan ikutan naik. Gue segera duduk di samping cantik. Duduk di atas mobil-mobilan aki walau dengan keadaan berdesak-desakan. Mobil aki pun mulai berjalan. Gue yang mengendalikannya. Kita berputar-putar di sekitaran alun-alun. Si cantik tampak girang banget. Saking girangnya, semua orang yang berpapasan dengan kita disapa sama dia. Tapi sayang, pas lagi asyik-asyiknya tiba-tiba aja. Kretek. Mobil akinya kayak sempal. Guys. Udah gitu Jetty nggak bisa jalan lagi. Mobilnya kenapa, Mas? Tanya si cantik. Kayaknya rusak deh, Tik. Gara-gara kita naikin berdua. Masak sih, Mas? Terus gimana dong, Mas? Nanti paling kita dimarahi sama yang punya. Si cantik tampak ketakutan. Lo tenang aja. Sekarang kita turun dulu aja. Ajak gue. Iya, Mas. Si cantik patuh. Ia segera turun dari mobil aki. Begitupun dengan gue. Cio, Box 1L. Panggil gue ke salah seorang Box 1L yang kebetulan lewat di hadapan gue. Ya, Om. Balas si Box 1L. Lo mau naik ini enggak? Gak perlu nyewa. Ucap gue ke dia. Mau? Om, mau banget. Si Box 1L langsung girang. Ya udah, naik Gih. Titah gue. Si Box 1L pun patuh. Dia segera naik ke atas mobil aki. Dia berusaha menyalakannya. Tetapi mobil tetap ngejublek Dim. Kok nggak nyala, Om? Si bocil kebingungan. Cara kerjanya tuh nggak gitu. Terus gimana, Om? Kayak gini. Gue dengan sekuat tenaga nendang tuh mobil. Hingga mobil pun melaju ke depan dengan kecepatan penuh. Ayo, cepet. Kita pergi dari sini. Ajak gue ke si cantik. Kita cepat-cepat melenggang pergi. Mas aku haus. Ucap si cantik. Kita masih di kawasan alun-alun. Ya udah, ayo kita beli minum. Sup buah yang ada di sana itu. Lo mau nggak? Gue menuju ke warung sup buah. Iya, Mas. Mau. Kita pun langsung berjalan mendekat ke arah warung sup buah yang gue maksud. Meng pesen sup buahnya 2. Nggak pakai buah. Lantang gue ke si penjual. Kok nggak pakai buah, Mas? Bisik si cantik ke telinga gue. Biar harganya jadi murah. Kok Mas Atta masih pelit? Mas Atta kan udah kaya. Ya biar tambah kaya lagi.
Si cantik tampak menelan ludah. Kita berdua pun segera duduk di bangku yang disediakan. Selang beberapa menit, sup buah tanpa buah pun langsung terhidang di hadapan kita. Kita pun segera menikmatinya. Aduh! Tiba-tiba si cantik memekik kesakitan sambil memegangi perutnya. Lo kenapa? Gue pun seketika khawatir. Perutku sakit banget. Mas. Sakit? Iya sakit. Ya udah. Sekarang lo ngangkang. Gih. Tarik nafas pelan, terus kelurin. Perintah gue. Kok aku disuruh kayak gitu, Mas? Lo mau ngelahirin, kan? Ngelahirin kundulmu. Umpat si cantik. Hamilku tuh masih 3 bulanan, Mas. Belum waktunya ngelahirin. Jelas dia. Oh, kirain. Hehehe. Gue pun terkekeh. Ya udah, yuk. Kita ke rumah sakit. Kita periksa kehamilan lo. Gue beranjak berdiri. Sekarang? Enggak. Nanti kalau udah lebaran kucing. Hah? Ya sekarang lah. Pakai nanya. Gue segera meraih pergelangan tangan si cantik. Gue tarik dia buat ninggalin warung sup buah. Kita segera berjalan menuju ke mobil. Mas, kita kan belum bayar sup buahnya. Tutur si cantik di tengah-tengah langkah kami. Mamangnya lagi ke WC, jadi nggak usah dibayar. Kok nggak bayar? Ya kalau bisa nggak bayar. Ngapain harus bayar? Iya juga ya. Si cantik pun setuju dengan prinsip hidup gue. Mobil berhenti di parkiran rumah sakit. Gue dan si cantik segera turun, dan segera masuk ke dalam bangunan rumah sakit. Kita menuju ke tempat pemeriksaan kehamilan. Ke ruangan dokter spesialis kandungan. Karena gue sekarang adalah orang yang terhormat, dan orang yang kaya raya. Gue pun jadi nggak perlu antre lagi. Gue dan si cantik langsung dipersilahkan masuk untuk melakukan pemeriksaan. Ada keluhan apa? Tanya dokter Tukul Arwana, si dokter kandungan. Punggung saya gatal-gatal, dok. Dan bercak putihnya semakin menjalar kemana-mana. Jelas si cantik. Si dokter Tukul Arwana pun melongo kebingungan. Tik, maksud si dokter tuh, keluhan tentang kehamilan lo. Bukan tentang penyakit panu lo. Bisik gue ke telinga si cantik. Oh, kirain. Hehehe. Timpal si cantik sambil terkekeh. Anu, dok. Perut saya tiba-tiba sakit. Ucap cantik kepada dokter Tukul Arwana. Anda habis makan apa? Tanya si dokter. Tadi sih, ada bangkai tikus di jalan. Aku icip-icip dikit, dok. Klek. Gue tertegun. Enggak nyangka, istri gue doyan bangkai tikus. Mari, saya periksa dulu perutnya. Ajak si dokter Tukul Arwana. Cantik pun patuh. Ia segera rebahan di kasur yang disediakan di ruangan ini. Lalu si dokter tampak mengulurkan tangannya ke arah perutnya si cantik. Ia hampir membuka baju si cantik. Tetapi dengan cekatan. Plak. Gue hempaskan tangannya dokter Tukul Arwana. Dokter jangan kurang ajar ya sama istri saya. Maki gue. Kurang ajar gimana maksudnya? Dokter Tukul Arwana kebingungan. Itu, barusan. Dokter mau pegang-pegang istri saya. Jelas gue. Ya elah. Kalau nggak megang, gimana cara saya memeriksanya? Ya dokter kan bisa, tinggal menerawangnya aja. Tanpa dipegang-pegang. Lo kira gue dukun? Umpat dokter Tukul Arwana. Kayaknya dia emosi banget sama gue. Jadi gimana? Istrinya mau diperiksa nggak? Tanya dia. Gue kebingungan. Rasanya nggak terima aja kalau si cantik dipegang-pegang sama cowok lain. Tapi kan si cantik harus periksa. Demi kesehatannya dia. Ya udahlah. Diperiksa.
Gih! Gue terpaksa ngizinin si dokter. Dokter Tukul Arwana segera melakukan USG pada perut Cantik. Kata dokter, kehamilan si Cantik enggak kenapa-napa. Tadi sakit cuma akibat dari roh bangke tikus yang lagi gentayangan di perutnya si Cantik. Setelah dibacain doa, roh bangke tikus itu pun kini udah tenang di alam sana. Asli, enggak jelas banget nih cerita. POV author. Lo tunggu di sini aja ya, Tih. Gue akan nebus obat lo dulu. Ucap Atta setelah ia dan Nadine keluar dari ruangannya Dokter Tukul Arwana. Iya, Mas. Nadine pun patuh. Ia segera duduk di bangku ruang tunggu. Sedang Atta melenggang pergi menuju ke ruangan pengambilan obat. Nadine tampak merogoh sesuatu dari dalam tas yang ia bawa. Rupanya foto hasil tes USG yang baru saja. Foto yang menunjukkan janinnya yang belum terlalu jelas di foto tersebut. Nadine tampak tersenyum melihatnya. Ia begitu bahagia. Ia sudah sangat menyayangi calon buah hati yang ada di dalam perutnya tersebut. Foto USG tak sengaja terlepas dari tangannya. Foto itu pun terhempas ke lantai. Jatuh lumayan jauh dari keberadaan Nadine. Seseorang tiba-tiba memungutnya. Seorang laki-laki berkacamata yang mengenakan jas seorang dokter. Nadine beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan mendekat ke arah laki-laki tersebut. Setelah sampai, ia mengulurkan tangannya ke arah laki-laki itu untuk meminta foto USG miliknya. Makasih ya. Dokter udah. Krek. Ucapan Nadine terhenti begitu melihat laki-laki itu dengan santainya meremas foto hasil USG miliknya. Nadine tertegun. Ia refleks melihat wajah laki-laki yang sepertinya seorang dokter tersebut. Laki-laki itu tampak tersenyum menyeringai. Senyuman yang menurut Nadine begitu menakutkan. Cantik? Panggil Atta yang tiba-tiba kembali. Si laki-laki langsung menjatuhkan begitu saja foto USG yang baru saja ia remas. Kemudian ia melenggang pergi tanpa berkata-kata. Tap, tap, tap. Atta berjalan mendekat ke arah Nadine. Nih, obat lo udah gue ambilin. Ucap Atta setelah sampai di hadapan Nadine. Tetapi Nadine tak menimpali. Ia malah terbengong sambil melihat punggung laki-laki yang tadi yang tengah berjalan semakin menjauh. Lo kenapa? Atta menyadari sikap aneh Nadine. Ah, nggak apa-apa, Mas. Nadine seperti tersentak. Ia terpaksa bohong. Ia sengaja tak mengadu pada Atta tentang kejadian yang baru saja. Ia tak mau Atta jadi emosi pada dokter yang baru saja. Yuk, cabut. Ajak Atta. Ayo, Mas. Nadine pun memungut foto USG yang sudah terlihat lecek. Setelah itu, ia pun berjalan pergi mengikuti langkah Atta. Tetapi sesekali ia masih menengok ke belakang. Melihat laki-laki tadi yang barangkali masih terlihat. Kok, aku kayak enggak asing ya sama dia, batin Nadine.